Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita berada pada pembahasan terakhir dari bab ke-77. Ada satu hadis terakhir di bab ini tentang marah karena apa? Memuliakan syariat Allah. Hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhamah. Apa nukhamah itu? Diterjemahkan apa dalam terjemah? Dahak. Ya. Ini di sini dikatakan nukhamah ma yukhrijuhul insanu min sadrihi an tariqi famihi au anfihi. Sesuatu yang dikeluarkan manusia dari dadanya, baik melalui mulut atau hidung. Iya, dahak. Dahak itu bisa lihat hidung juga ya? Bisa. Jadi Rasulullah SAW melihat dahak tadi di mana? Fil kiblati, di arah kiblat. Fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi. Dan itu berat bagi beliau. Artinya membuat beliau tidak suka, marah, sampai hal itu terlihat pada wajahnya. Seperti yang kita sebutkan kemarin, Rasulullah SAW itu orangnya apa? Apa adanya, loko suto, senang terlihat di wajahnya, marah terlihat di wajahnya. Faqama fahaqqahu biyadihi, maka beliau pun berdiri dan apa? Membersihkan dengan tangannya. Jadi haqqa itu menggaruknya gitu ya. Apa diterjemah? Mengerik, ya, mengukur, mengerik dengan tangan beliau. Faqala, kemudian beliau mengingatkan, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, atau bisa diartikan apa? Setiap kalian, jika sedang berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Apa bermunajat? Berdialog. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati. Dan sesungguhnya Rabb-nya di antara dirinya dan kiblat. Maka seorang sedang salat dikatakan sedang menghadap Allah. Sehingga jangan sampai melakukan hal yang tidak pantas. Apa diantaranya?
fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblati. Jangan sekali-kali meludah salah seorang di antara kalian ke arah kiblat. Tadi dahak tadi bisa dikeluarkan dengan apa? Ketika seorang meludah. Jadi bukan hanya ludah yang bisa keluar, tapi juga apa? Dahak. Walakin an yasarihi. Dan selalu Islam itu solutif. Melarang sesuatu ada jalan keluarnya. Jadi ya, bukan agama pokoknya. Jadi ya, ora oleh. Nah terus piye? Yes pokoknya ora oleh. Enggak. Karena kenyataannya orang yang meludah biasanya karena apa? Mual. Akan mengeluarkan apa? Isi dadanya tadi, dan itu ya tidak nyaman, itu bisa mengganggu kekhusyuan salat. Apa solusinya? Walakin an yasarihi. Akan tetapi kalau meludah ke arah mana? Ke arah kirinya. Au tahta qadamihi. Ke sebelah kiri kalau keadaan kosong. Artinya dia salat sendiri, salat sunnah, maka meludah ke arah kiri. Au tahta qadamihi. Tapi kalau itu di tengah sholat jamaah, mual, serak, gatal tenggorokannya, harus mengeluarkan apa? Dahak tadi. Kemana? Ke bawah kakinya. Jadi ke arah bawah. Tsumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi. Kemudian apa? Beliau mengambil ujung bajunya. Rida itu baju bagian atas. Kalau orang umroh, haji, dua kain. Yang bawah namanya izar, karena dipakainya ya mirip dengan sarung. Yang atas namanya rida. Nah, makanya apa? Sebagian kiai gitu ya, ustadz, kadang menyampirkan kain. Nah, ini mungkin meneladani Rasulullah tadi, kain yang disampirkan, kadang cuma dilipat di pundak atau diletakkan seperti ini. Itu namanya rida. Maka Rasulullah SAW apa? Mengambil ujung selindangnya tadi, pakaian penutup bajunya tadi, fabasaqa fihi. Kemudian apa? Meludah di situ. Tsumma radda ba'duhu ala ba'dhin. Kemudian apa? Menggosokkan, mengembalikan satu ke bagian yang lain. Faqala, kemudian beliau mengatakan, au yaf'alu hakadha. Atau melakukan yang seperti ini. Jadi ya, generasi 90-an tahu. Dulu biasanya bawa apa? Kacu. Apa? Sapu tangan. Gitu ya. Ada sapu tangan yang tipis itu ya. Nah, itu sangat ngetren dulu. Sekarang sudah enggak pada bawa sapu tangan ya? Hah? Enggak, tisu juga enggak bawa. Tisu kalau ingat aja. Kalau dulu itu Masya Allah, sebagian orang itu apa, sapu tangan itu selalu disaku. Habis makan, Masya Allah, kalau flu apalagi mesti bawa. Dan itu solusi ketika apa? Orang flu, orang mual. Nah ya, kalau sekarang apa? Sedialah tisu. Dan subhanallah, semua itu kembali kepada apa? Kebiasaan. Kadang kalau lupa ya sudah, daripada apa? Ingus, dahak, itu meler gimana? Pakai baju, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah karena kita ini nggak biasa.
Jadi, saya dulu pernah salah satu ustadz ketika saya masih zaman SMA main ke sebuah pondok gitu. Nah, ustadznya ngeluarkan apa? Sapu tangan, serot. Kaget gitu ya. Nah, tapi ya memang begitu caranya. Nah, subhanallah. Daripada apa? Orang menahan ingus di hidung, orang menahan dahak di apa? Tenggorokannya di dadanya, itu akan mengganggu kekhusyuan. Tapi ketika mengeluarkan itu juga jangan ke arah kiblat. Nah, ini semua dijelaskan para ulama kapan? Kalau lantainya adalah lantai tanah. Kita pas sholat Id misalnya, itu ya. Atau ada sebagian itu, masya Allah, membiarkan masjidnya berlantai pasir. Ya. Kita dengar katanya ada di mana, di Riau. Nah, sebagian ustadz bikin masjid apa? Tetap lantainya lantai tanah. Nah, monggo. Tapi kalau berkarpet seperti ini ya jangan. Apalagi antum di masjidnya orang lain, bukan masjid antum gitu ya. Wah, bisa rame. Jadi mengamalkan sesuatu, segala sesuatu pada apa? Tempatnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kecemburuan Rasulullah SAW dalam apa? Memuliakan syariat Allah. Nah, mungkin bagi sebagian orang apa? Perkara yang sepele, sederhana, ternyata membuat beliau marah. Sehingga ditambahkan di sini keterangannya oleh Imam An-Nawawi, wal amru bil busaqi an yasarihi aw tahta qadamihi, dan perintah agar meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki, huwa fima idza kana fi ghairil masjid, itu kalau bukan di masjid. Gimana? Nah, ini beliau memahami karena kondisi masjid di zamannya Imam Nawawi sudah apa? Berlantai dan sebagainya, begitu ya. Fa amma fil masjid fala yabsuqu illa fi thawbihi. Tapi kalau ada di masjid yang sudah seperti ini, tidak meludah kecuali di mana? Di bajunya atau di kainnya. Thawb itu aslinya apa? Kain. Ya. Kemudian hari ini jadi baju. Nah, bahkan apa, thawb itu ya baju gamis. Nah, itu dikatakan thawb. Padahal aslinya apa? Thawb itu kain. Nah, ini akhir pembahasan bab ke-77. Kemudian beralih ke bab ke-78. Babun amru wulatil umuri birrifqi bira'ayahum. Perintah kepada wulatil umuri, pemegang urusan, atau bahasa lainnya apa? Penguasa, pemerintah, agar bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Wa nasihatihim, dan menasihati rakyatnya. Menasihati. Dan nasihat di sini, kalau dalam terjemah apa? Diterjemahkan nasihat juga? Hah? Enggak, lunak tadi kan rifki. Habis itu bersikap lunak terhadap rakyatnya dan menasihati juga. Adakah yang masih ingat arti nasihat? Ketika dalam hadis disebutkan ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, kami menanyakan bagi siapa? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat. Kalau yang dua bawah mungkin kita paham. Nasihati apa?
umumnya kaum muslimin, berarti ngomongi, ngandani. Kalau kepada a'imah mungkin kita paham juga menasihati, ngandani. Tapi kalau menasihati Allah, menasihati Rasul, menasihati kitab, apa artinya ngandani? Menasihati seperti yang kita pahami. Pernah ya belajar hadis ini ya? Apa artinya nasihat di situ? Badlul khairi lil mansuhi, mengerahkan segala upaya kebaikan untuk yang dinasihati. Berarti menasihati Allah, kita mengerahkan tenaga kita untuk apa? Mentaati Allah. Menasihati Rasulullah SAW, mengerahkan seluruh tenaga kita untuk apa? Mentaati Rasulullah SAW. Menasihati kitab berarti mengerahkan seluruh tenaga kita untuk apa? Mengamalkan isi Al-Quran. Maka di sini ketika dikatakan apa? Dan pemimpin itu menasihati rakyatnya, bukan sekedar ngandani, nasihati. Tapi orang itu kalau siap jadi pemimpin, dia siap mengerahkan seluruh tenaganya untuk kebaikan siapa? Rakyatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi sore. Bagaimana ketika sahabat Umar itu merasa sangat khawatir terhadap nasibnya di akhirat. Sampai ketika dibombong dalam keadaan terluka, dalam sakit yang kemudian apa? Beliau meninggal karena ditusuk oleh Ibnul Muljam. Maka dibombong oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kamu kan sudah melakukan ekspansi dakwah, membuka negeri-negeri, kebaikanmu banyak. Beliau hanya mengucapkan apa? Kafafan. Impas. Kalau saya tidak punya dosa, nggak punya apa, pahala itu sudah cukup. Bahkan kemudian beliau juga diriwayatkan pernah mengatakan apa? Seandainya ada Bighal, keledai. Beliau di mana ibu kotanya? Di Madinah. Bighal terpeleset di Irak. Gara-gara Umar tidak membuatkan jalan yang baik, Umar akan ditanya. Subhanallah. Maka saya ingatkan karena ini kejadian baru terjadi kemarin malam, gitu ya. Hari Ahad saya pulang dari Madiun. SPBI itu apa Mas Laut namanya? Sebelum Goranggaring. Ngadi? Apa itu nama desanya Pak? Ngadirejo. Nah, teman-teman yang ke arah Madiun itu ya, hati-hati karena ada tumpukan material dan nggak ada penerangan di situ. Nah, kemarin saya lihat ada kecelakaan nabrak itu, entah motor atau mobil. Nah, jadi subhanallah, ini apa? Mencelakakan manusia. Kalau sahabat Umar saja merasa takut mencelakakan siapa? Keledai. Maka sudah semestinya orang yang siap memimpin itu ya siap bertanggung jawab. Makanya kadang aneh kalau kita melihat orang rebutan ingin jadi pemimpin. Wasyafaqatu alaihim, dan bersikap apa? Kasih sayang terhadap mereka. Kalau siap jadi pemimpin apa? Siap menyayangi rakyatnya. Wan nahyu an ghisyihim, dan larangan dari menipu mereka. Masya Allah. Namanya rakyat itu dalam posisi yang lemah.
seandainya dikerjai, ditipu, nggak bisa apa-apa. Maka hati-hati yang memimpin, jangan sampai menggunakan kekuasaannya untuk apa? Menipu rakyatnya. Wattashdidu alaihim, dan sikap keras kepada mereka, yaitu yang apa? Tidak menunaikan amanah tadi. Dan larangan bersikap keras terhadap rakyatnya. Wattashdidi alaihim wa ihmali masalihihim wa ghaflati anhum wa an hawaijihim, dan jangan sampai apa? Mengabaikan kemaslahatan mereka, bersikap lalai terhadap mereka, terutama dari apa? Kebutuhan-kebutuhan mereka. Seorang kalau sudah menjadi pemimpin, bukanlah pemimpin kelompoknya, bukanlah pemimpin golongannya, sukunya, enggak. Dia adalah pemimpin seluruh rakyatnya, sehingga tidak boleh bersikap abai terhadap kemaslahatan rakyat, enggak boleh bersikap lalai dari kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Makanya dulu apa, sahabat Umar sampai memikul gandum, langsung dipikul sendiri. Tidak cuma apa, main perintah, apalagi main perintah, pokoknya harus ada apa, bantuan, gitu ya. Buh piye carane, subhanallah. Maka para pemimpin, apalagi dengan apa, momen-momen pergantian kepemimpinan, semoga apa, para pemimpin ini diberikan petunjuk, dibukakan hati mereka, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab besar yang dipikul oleh mereka, dan tanggung jawab besar kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua ayat sebagai pembuka dalam bab ini. Yang pertama di surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah mengatakan wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu. Ini sebuah kinayah, kiasan agar bersikap apa? Lemah lembut terhadap siapa saja yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Demikian pula firman Allah di surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan bersikap apa? Adil, bersikap baik, dan menunaikan apa? Haknya kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang dari yang keji, mungkar, dan sikap sewenang-wenang. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah mengingatkan kalian supaya kalian mengingat peringatan Allah tersebut. Dan jangan lupa, kalau kita menyebut ini dalam wilayah kekuasaan yang luas, maka ini juga berlaku dalam wilayah kekuasaan yang sempit. Siapa? Saya, jenengan sebagai seorang suami, pemimpin dalam rumah tangganya, gitu ya. Wilayah negaranya mana? Rumah tangganya. Maka sama, diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, diperintahkan untuk bersikap sayang terhadap rakyatnya, terhadap rakyat yang ada di rumahnya. Kemudian larangan untuk bersikap apa tadi? Menipu, bersikap keras, mengabaikan kemaslahatan, gitu ya.
Nah, ini semua juga berlaku pada wilayah yang sempit. Kenapa? Lihat hadis yang pertama. Rasulullah SAW menyebutkan dari sahabat dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian itu hakikatnya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan mas'ul, dari kata soal, akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Nah, kalau jomblo mimpin siapa, Ustaz? Ya minimal memimpin dirinya sendiri. Jadi semua tetap pemimpin. Dimulai pemimpin yang luas. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam. Imam di sini maksudnya apa? Amir. Apakah namanya hari ini presiden, raja, sultan, atau apa? Perdana menteri. Semua yang memegang urusan orang banyak. Dia itu ra'in, pemimpin. Kalau sebenarnya ra'in itu apa? Penggembala. Ra'a yar'a, itu apa? Menggembala. Makanya dulu para nabi dan rasul itu semuanya pernah menggembala kambing. Makanya kalau punya anak laki-laki, gitu kan, tokokno wedus, konangon wedus, mungkin di masa depannya akan jadi pemimpin. Itu. Maka seorang imam, dia mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang rakyatnya. Allah alam. Rakyat ini jangan-jangan serapan dari ra'iyah, terus jadinya rakyat, gitu ya. Kemudian dipersempit. Kalau tadi kepemimpinan yang luas, maka dipersempit warrajulu ra'in. Dan setiap laki-laki, artinya suami, dia juga apa? Penggembala, pemimpin. Di mana? Fi ahlihi, di dalam keluarganya. Maka taufik dan para suami yang telah diamanai oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bersikaplah layaknya seorang pemimpin, gitu ya. Bukan sekedar apa? Pandai dalam memerintah, tapi juga pandai dalam memberikan keteladanan, memberikan kasih sayang, memberikan kemaslahatan, sebagaimana yang disebutkan dalam judul tadi. Sehingga ibu-ibu nggak usah iri. Kenapa yang dipilih jadi pemimpin itu apa? Laki-laki. Kepemimpinan bukan tentang prestis, bukan soal gengsi. Kepemimpinan itu tentang tanggung jawab. Sehingga setiap suami diingatkan, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya.
Sehingga saya, jenengan para suami, mari kita menyiapkan LPG kita. Apa LPG? Laporan pertanggungjawaban. Dan laporan pertanggungjawabannya bukan sesuatu yang perlu disusun, gitu ya, diketik, ditulis, enggak. Karena kalau yang punya pengalaman gitu ya, berkegiatan, habis itu dipakai apa? LPG. Ya namanya LPG kadang bisa dibuat, dimanipulasi. Apa LPG kita di hadapan Allah? Otomatis yang kita kerjakan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ketika kami berkunjung ke Syekh Samir, gitu ya, di Solo, salah satu nasihat yang beliau sampaikan apa? Buatlah kurikulum di pondokmu itu sebaik mungkin. Tunaikanlah kewajibanmu mendidik anak-anak itu sebaik mungkin. Kenapa? Karena itulah caramu memperingan nanti ketika di hadapan Allah. Hal yang akan meringankan kita dalam LPG kita, laporan pertanggungjawaban kita di akhirat apa? Menunaikan tugas kita hari ini sebaik mungkin. Kalau bisa jadi seorang suami seperti Abu Salamah. Kenapa Abu Salamah? Sampai-sampai sang istri mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Subhanallah. Apa perlu dicoba ya? Nanti pulang tanyakan kepada istrinya, ada yang lebih baik dari aku nggak, Dek? Umruan, Mas. Masya Allah. Ya berarti belum sukses jadi suami. Tapi kemudian bukan hanya suami, ibu-ibu. Lanjut. Wal mar'atu ra'iyatun. Seorang istri itu juga pemimpin. Di mana? Fi baiti zaujiha. Maka apa? Kalau suami itu raja, maka istri itu apa? Ratu, menteri dalam negeri. Di dalam rumah itu artinya bukan kemudian mengalahkan kekuasaan suami, tidak. Terhadap siapa? Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dalam riwayat yang lain, ala auladi zaujiha. Atau kama qala sallallahu. Istri itu pemimpin terhadap anak-anak suami. Sehingga ada ungkapan bahwa ibu itu madrasatul ula. Demikian pula disebutkan dalam bait syair ya. Kalau engkau menyiapkan seorang wanita, berarti engkau menyiapkan sekolah. Dan jika engkau menyiapkan sekolah, maka engkau menyiapkan sebuah bangsa. Subhanallah. Yang jadi problem kita gitu ya, sekolah gonta-ganti kurikulum. Maka jangan heran bangsa nih wes. Nah ini. Karena untuk menyiapkan bangsa, siapkan sekolah yang hebat. Siapa sekolahan anak kita yang pertama? Ibunya. Gitu ya. Makanya Mas Lutfi ya, tanggung jawab seorang calon bapak kepada anaknya adalah memilihkan calon ibu yang baik. Gitu ya. Belakang antum senyum-senyum yang sudah mentas.
Jadi subhanallah, tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya adalah memilihkan apa? Calon ibu yang baik. Karena dia yang akan menentukan apa? Arah kemana anak. Jadi ibu-ibu punya tanggung jawab besar terhadap kondisi rumah, arah anak-anak. Karena bagaimanapun ibulah yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Walaupun kemudian ada tambahan. Kalau ibu adalah sekolah, maka bapak adalah kepala sekolah. Jadi jangan sampai bapak-bapak lepas tangan, aku wis kerja, wis pokoknya anak urusan. Nah, ini enggak benar juga. Bukankah Luqman Al-Hakim juga memberikan nasihat kepada siapa? Putranya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Gitu ya. Berarti didik enggak bapak? Didik. Gitu ya. Maka pendidikan anak jangan saling lempar tanggung jawab. Ibu sebagai sekolahnya, bapak sebagai kepala sekolahnya. Semuanya bertanggung jawab. Bahkan lihat, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahkan seorang budak, seorang pegawai, kita tidak sedang menyamakan ya, tapi menyamakan tanggung jawabnya. Dia itu pemimpin terhadap apa? Harta tuannya. Karyawan pemimpin terhadap apa? Harta yang diamanahkan, pekerjaan yang diamanahkan oleh ownernya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia pun juga akan ditanya tentang apa? Tanggung jawabnya terhadap harta majikannya, ownernya, tuannya. Bahkan pentingnya masalah ini Rasulullah SAW tegaskan lagi di belakang. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Maka subhanallah, ketika kita berbicara tadi sedikit mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang ada pada para pemimpin yang punya kekuasaan luas, jangan sampai kita lupa terhadap diri sendiri yang ternyata masing-masing kita juga punya kekuasaan meskipun tidak luas, dan itu bisa menjadi apa? Bumerang. Bumerang bagaimana? Kita mudah mengkritik pemimpin dengan apa? Rakyat ribuan, rakyat jutaan. Sedang rakyat kita di rumah berapa juta? Kalau semutnya juga dihitung, Zat, apalagi nyamuknya, musa omah itu banyak. Subhanallah. Berapa rakyatnya di rumah? Mungkin 3, mungkin 4, mungkin hanya 1, gitu ya. Kadang kita belum sepenuhnya bisa menjalankan tugas kepemimpinan kita. Nah, makanya ketika nunjuk, itu 2 jari ke sana, 3 jari ke sini, gitu ya. Maka jangan mudah nunjuk orang lain ketika kita lupa tanggung jawab kita sendiri. Maka itu juga yang akan menjadi koreksi bagi kita. Boleh kita memberikan masukan, boleh kita memberikan kritikan yang dilakukan secara empat mata, yang dilakukan secara apa? Tersembunyi, dengan baik, lemah lembut. Tapi juga ingatkan diri kita. Jangan sampai pulang-pulang ke rumah ternyata ada demo, gitu ya. Lengserkan ayah,
Hah? Lengserkan abi. Hah? Gimana kira-kira? Siap nggak? Uang belanja kurang, ganti abi yang baik hati. Hah? Itu kan yang terjadi ya. Kalau nggak terima dengan pemimpinnya langsung di demo. Nah, ini pemimpin yang kecil aja, baru mimpin 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sampai depan rumah loh, kok ada demo gitu ya. Subhanallah. Ini yang menjadi koreksi bagi kita, bahwa kita semua ini pemimpin. Ada yang memang diberikan kepemimpinan luas, ada yang diberikan kepemimpinan yang sempit. Maka ternyata memimpin yang sempit saja tidak mudah. Jangan gampang-gampang berkomentar terhadap yang memimpin luas, gitu ya. Kadang ujian itu terlihat gampang karena tidak menimpa diri kita. Komentari soal korupsi karena kita nggak punya peluang untuk korupsi. Seandainya peluang korupsi itu di depan mata, wallah, gitu ya. Peluang berbuat jahat yang lainnya, karena mungkin kita belum punya kesempatannya. Nah, maka hati-hati dengan lisan kita, dengan tangan kita hari ini, dengan komentar-komentar kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir dan menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.